Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Ade Rukaya Lubis, NPM 230223100026 dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permutasi. Jadi, apa itu permutasi? Nah, permutasi adalah susunan yang mungkin terjadi dari unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Oleh karena memperhatikan urutan, maka posisi unsur tidak bisa dibalik atau ditukarkan. Jadi dalam permutasi, kita harus memperhatikan urutannya. Sebagai contoh, 1 dan 2 atau angka 12 itu dalam permutasi itu tidak sama dengan 2 dan 1, walaupun angka penyusunnya sama-sama angka 1 dan 2. Kemudian ada jenis-jenis permutasi. Permutasi yang pertama itu adalah permutasi dari n elemen. Nah, tiap permutasi itu terdiri dari n elemen juga. Yang kedua ada permutasi dengan unsur yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada permutasi dengan unsur yang sama. Dan yang keempat ada permutasi siklis. Nah, permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen, di mana jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut, yaitu permutasi n, atau n permutasi n itu sama dengan n faktorial. Dengan keterangan p-nya itu adalah permutasi, n itu jumlah keseluruhan unsur, dan tanda seru merupakan simbol faktorial. Sebagai contoh ada kata kursi. Kan kata kursi terdiri dari 5 huruf. Nah, ada berapa banyak macam susunan huruf yang dapat dibentuk? Nah, jawabannya N itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena kursi itu terdiri dari 5 huruf, K, U, R, S, dan I. Kemudian ditanya berapa permutasinya? Nah, jawabannya adalah N permutasi N itu kan sama dengan N faktorial, maka 5 permutasi 5 adalah 5 faktorial. Jadi permutasinya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, 120. Jadi banyak macam susunan huruf yang dapat dibentuk adalah 120 macam. Yang kedua ada permutasi unsur yang berbeda. Jika ada n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen untuk semua bilangan positif n dan r, dengan r itu lebih kecil sama dengan n, maka banyaknya permutasi dari n objek yang diambil dari r objek pada suatu waktu adalah permutasi n, r sama dengan n permutasi r itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial, dimana p itu adalah permutasi, n itu adalah jumlah keseluruhan unsur, r itu adalah jumlah unsur yang harus dipilih, dan tanda seru merupakan simbol faktorial. Nah, sebagai contoh soal adalah di kelas 12 TKR 3 akan mengadakan pemilihan pengurus kelas, di mana terdapat 4 calon kandidat, yaitu ada Dian, Joshua, Senopati, dan Tengku yang akan mengisi jabatan pengurus kelas tersebut. Nah, tentukan berapa banyak susunan pengurus kelas jika yang dipilih adalah ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, jadi jawabannya adalah N-nya itu adalah jumlah seluruh unsur. Karena ada 4 kandidat, maka N-nya itu sama dengan 4. R itu adalah unsur yang dipilih, di mana dipilih tadi ada 3 calon, maka permutasinya adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial, 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial, dan didapatkan adalah permutasinya 24 cara. Jadi banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk, yaitu 24 cara. Kemudian yang ketiga ada permutasi unsur yang sama. Jadi permutasi yang terdiri dari n unsur yang mengandung K1, K2, dan seterusnya sampai Kt unsur yang sama. Maka banyaknya permutasi yang mungkin terjadi adalah P, N, K1, K2, Kt itu sama dengan N faktorial dibagi sama K1, K2 faktorial sampai Kt faktorial, dimana N itu jumlah seluruh unsurnya, K1 itu banyak unsur kelompok 1 yang sama, K2 itu banyak unsur kelompok 2 yang sama, dan begitu pun seterusnya. Untuk contoh soalnya itu bagaimana cara menyusun dari kata basa-basi. Nah, jawabannya adalah basa-basi itu kan hurufnya terdiri dari 10, maka n-nya itu adalah 10.
Kemudian K1 itu huruf yang sama, yaitu huruf B terdiri dari 2. Kemudian K2 huruf yang sama, yaitu huruf A itu sama dengan 3. Kemudian K3 itu huruf S adalah huruf yang sama terdiri dari 4. K4 itu huruf I yang terdiri dari 1. Maka permutasinya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dikali K4 faktorial. Maka didapatkanlah 12.600 cara dalam menyusun kata basa-basi. Nah, kemudian yang terakhir ada permutasi siklis, di mana permutasi siklis ini adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau daerah tertutup sederhana. Permutasi siklis ini sering juga disebut dengan permutasi melingkar atau urutan melingkar. Jadi rumusnya itu N permutasi siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana P-nya itu tetap permutasi, N itu jumlah seluruh unsurnya. Kemudian contoh soalnya itu ada Hana punya 6 buah pernik yang berbeda warna. Kemudian dia mau menyusun pernik tersebut menjadi sebuah gelang. Banyaknya cara Hana menyusun pernik untuk menjadi gelang itu ada berapa cara? Nah, jawabannya N itu kan tadi jumlah perniknya itu ada 6. Maka 6 permutasi siklis itu sama 6 dikurang 1 faktorial, maka 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi banyak si Hana menyusun pernik untuk menjadi gelang itu ada 120 cara. Nah, kemudian ini ada latihan soal nomor 1 sampai dengan 5. Silahkan dikerjakan. Oke? Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.